Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat asesmen pada psikologi, silakan dibuka kelasnya. Salah satu kelas, misalkan saya taruh di kelas ini ya. Nah, pilih kelasnya. Kemudian mau ditaruh di mana? Misalkan di dalam folder, misalkan di sini folder pertemuan pertama. Oke. Ini kuis namanya. Sekarang kita sudah tidak bisa membuat kuis, bisanya menggandakan. Kalau yang belum punya kuis maka tidak bisa membuat kuis, maka bisa kita lakukan dengan membuat ini assessment, add assessment. Nah, diberi nama misalkan ini batas akhirnya kapan, misalkan tanggal 30. Kemudian ini masih disable, artinya tidak bisa dibuka ya. Nah, atau enable kapanpun, atau enable from ini silahkan saja, atau kita disable dulu, nanti ketika ulangan baru enable ya. Ini saya disable dulu. Kemudian ini mau pakai password atau enggak. Kalau mau pakai password, enable, silakan dimasukkan passwordnya. Nah, misalkan passwordnya 12345. Oke, ini pakai password. Kalau tidak pakai password, tadi disable. Nah, ini. Oke, saya pakai password ini, sehingga nanti siswa harus memasukkan password ini dengan tepat. Ketika tidak bisa memasukkan passwordnya, maka siswa tidak bisa mengerjakan soalnya, tidak bisa membuka soalnya. Kategorinya silakan dipilih, misalkan nah ini ulangan harian atau portofolio, atau yang belum punya silakan create. Nah, misalkan UTS. Nah, misalkan UTS. Silakan ini lalu create. Silakan ditulis petunjuknya. Nah, seperti ini petunjuknya. Silahkan kerjakan soal berikut dengan benar. Ini settingnya. Apakah diberi waktu? Kalau yes, silakan. Waktunya berapa menit? Misalkan 90 menit. Saya beri waktu 90 menit. Kalau pilihannya yes. Kemudian kalau mau diajak soalnya yes. Kalau tidak, no. Kemudian ini untuk penandaan saja, boleh yes, siswa menandain soal yang udah atau belum. Ini bisa menghapus jawaban siswanya. Ini bila memunculkan kalkulator atau tidak. Kalau yes, pilihannya yang standar atau yang scientific. Nah, kalau yang basic, silakan. Kemudian ini untuk memunculkan penggaris. Nah, yes, kalau yes yang 15 cm atau yang 6 inci. Nah, begitu. Ini untuk memunculkan busur derajat. Barangkali ada soal yang untuk mengukur busur derajat, yes. Kemudian high click dan seterusnya. Ini boleh no atau di yes kan. Kemudian ini untuk melihat hasil siswa ya. Yes, melihat hasilnya, atau ini yes dengan kuncinya, silakan diatur saja. Sehingga setelah selesai siswa tahu dia benar atau salahnya, termasuk kuncinya. Silakan ini di setting sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian ini berapa kali mengerjakan, apakah 2 kali atau sekali. Nah, kalau 2 kali, misalkan 2 kali, maka apa pilihannya? Pilihannya yang dipilih nilai tertinggi atau nilai terakhir. Ada 2 pilihan ini. Atau nilai tertinggi, anak mengerjakan 2 kali, dipilih yang tertinggi, atau hanya dipilih sekali atau 3 kali, terserah saja selera atau kepentingan Bapak Ibu guru sekalian. Setelah selesai, lalu ini saya simpan. Jadi settingannya seperti itu, tadi simpan. Oke, kita sudah men-setting assessment-nya. Kemudian kita membuat jawabnya, membuat soalnya. Silakan soalnya dipilih dari sini, bentuknya multiple choice, benar salah, matching, ordering, fill in the blank,
short answer atau essay. Kalau essay ini nanti berarti subjektif, jadi dikoreksi secara manual oleh gurunya, atau ini berbentuk audio atau video. Silakan bentuk soalnya ini bisa dikombinasikan dalam satu assessment, soalnya beda-beda. Oke, misalkan multiple choice. Ketikkan soalnya di sini. Ini soalnya, misalkan berapakah hasil dari 2 kali 3? Oke, kalau masih mau nambah opsi di sini. Oke, sudah kita masukkan hasil kuncinya mana ini ya, kuncinya di bawah. Nah, ini 2 kali 3 adalah 6. Bisa juga 2 kali 3 adalah 8 kurang 2. Oh maaf, ini multiple respon. Nah, harus pilih dulu multiple respon. Berarti jawabnya ada 2. Ini dan ini, multiple respon. Jadi kuncinya ada 2 bisa. Ini tapi di checklist dulu ini. Nah, begitu. Kemudian mau partial. Partial itu kalau nanti anak benar 1, berarti setengah dari poin. Tapi kalau ini partialnya kalau kita checklist tadi ya. Nah, ini. Tapi kalau kita exact, berarti exact itu harus benar pas dua-duanya ini. Baru dianggap dia dapat poin. Tapi kalau hanya benar 1 saja, dia dapatnya nilainya tetap 0. Itu kalau exact. Tapi kalau partial tadi. Oke, kalau partial, anak memilih 1 dengan benar, maka dia dapat poin, yaitu setengah dari poinnya. Oke, saya pilih exact, berarti harus benar kedua-duanya. Oke, lalu ini boleh dikosongin, kemudian save. Tinggal menambahkan soal berikutnya, apakah mau berupa matching, benar salah, fill in the blank, dan seterusnya. Kalau fill in the blank, contohnya seperti ini. Hasil dari 2 kali 3 sama dengan titik-titik, belakangnya ditambah garis bawah di atas tanda kurang. Nah, muncul seperti itu. Oke, jadi di sini tadi diberi tanda garis bawah yaitu yang di atas tanda kurang, baru muncul seperti ini. Kita masukkan kuncinya. Kuncinya 2 kali 3 sama dengan 6 misalkan ya. Oke, nah itu exact. Nah, ini karena 1 ya berarti sudah gitu ya. Boleh diberi penalti pengurangan kalau salah nilai atau salah jawaban, boleh dikurangi, atau ini saya nggak pakai penalti. Oke, lalu setelah itu simpan. Nah, ini sudah punya 2 soal, poinnya silakan mau dipilih 1, otomatis 1, atau mau dibedakan. Misalkan ini poinnya 6, kemudian ini poinnya 3. Misalkan seperti itu, demikian seterusnya. Sekarang actionnya tinggal copy ke kelas lain. Misalkan ini kalau pengen menggandakan ke kelas lain, atau disimpan di resource, atau diedit, atau di delete. Kalau mau copy ke kelas lain silakan ini. Kemudian hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya saya lihat yang sudah ada ya. Ini adalah assessment yang sudah pernah saya buat. Kita klik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini ada persentase ininya ya. Nah, ini 13%, 46%. Ini persentase yang menjawab benar soal ini. Oke, kalau kita lihat siswanya. Nah, ini siswanya. Oke, skornya sudah ada. Yang lain ini belum mengerjakan. Ini berdasarkan questionnya, berdasarkan soalnya. Kita lihat ini. Ini dapat poin ya, dapat poin 10 ya, karena dia menjawab benar. Demikian seterusnya. Nah, ini yang menjawab salah ya. Ini menjawab salah. Dia milih menjawabnya 3, harusnya 0 jawabnya.
Bisa juga dilihat reportnya. Bisa juga menambah soal lagi. Nah, ini soal sudah ada, bisa ditambah lagi. Bisa juga tadi di copy ke kelas lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.